Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah mengemasnya dalam Tajam Sepekan. Sejumlah warga Jember mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan Bupati Jember Faidah terkait temuan kepemilikan KTP lebih dari satu. Menurut Kustiono, salah satu warga Jember, tercetaknya EKTP milik Bupati hingga 4 kali merupakan pelanggaran berat, mengingat setiap warga negara hanya boleh memiliki satu EKTP saja. Maka dirinya beserta warga yang lain juga akan melaporkan hal tersebut ke Mapolda Jawa Timur. EKTP milik Bupati Jember Faidah ditemukan oleh Polres Jember dan dijadikan sebagai barang bukti saat rilis penetapan tersangka kasus OTT Pungli dokumen kependudukan Jumat lalu. Dari hasil pemeriksaan tersangka, Kepala Dispenduk Capil berinisial SW, EKTP tersebut sengaja dicetaknya 2 kali untuk cadangan jika sewaktu-waktu EKTP milik Bupati hilang. Kami atas informasi yang kami dengar dan kami baca di beberapa media terkait keterangan dari Kapolres Jember tentang pengakuan dari tersangka kasus OTT Dispenduk itu ternyata ditemukan bahwa KTP Bupati sudah dicetak lebih dari 1 kali. Informasi terakhir bahkan kami dengar 4 kali. Nah, dari itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Nurul Gufron, menyatakan bahwa itu pidana. Sehingga kami sebagai warga negara masyarakat Jember yang ingin menjalankan mutunya Bupati yang tegak lurus itu, kita coba laporkan itu bahwa semuanya harus tegak lurus, jangan hanya rakyatnya saja yang disuruh tegak lurus tapi dirinya sendiri tidak tegak lurus. Dasar keterangan Kapolres kepada teman-teman media itulah yang menjadikan dasar kami bahwa ada bukti-bukti yang sudah dipegang. Kustiono juga menambahkan pihaknya akan berangkat ke Surabaya Senin malam dan dipastikan laporan tersebut akan masuk ke Polda Jawa Timur pada hari Selasa. Dari Mapolres Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Usai ditetapkannya tersangka kasus OTT Pungli, Satuan Reskrim Polres Jember melakukan penggeledahan di ruang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Polisi menggeledah barang-barang milik Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember berinisial SW, diantaranya CPU komputer, berkas-berkas yang berada di lemari dan meja kerja. Penggeledahan di ruangan Kadis Penduk Capil memakan waktu 2 jam. Penggeledahan selanjutnya di ruang bagian keuangan, kepegawaian, dan bagian perencanaan. Selain melakukan penggeledahan, polisi juga melakukan pemeriksaan kepada sejumlah staf pegawai diinterogasi terkait kasus tersebut. Kita melakukan penggeledahan, dalam hari ini kita ada 4 ruangan yang kita lakukan penggeledahan. Yang pertama ruang terkait ruang kepala dinas sendiri di ruangan terus kemudian yang kedua adalah di ruangan keuangan, terus 3 bagian administrasinya. Jadi dari keempat ruangan, dari yang ruang administrasi itu adalah salah satu, jadi dua ruangan yang administrasi. Dalam hal ini sudah kita dapat temukan dalam penggeledahan ini adalah printer, ya. Kemudian nanti kita akan lakukan penyitaan terhadap beberapa unit komputer itu sendiri, baik itu hard disk daripada CCTV juga, dan ada beberapa dokumen-dokumen yang terkait masalah OTT yang kita lakukan. Dan penggeledahan ini apa terkait dengan adanya tersangka baru? Ya, kita mengumpulkan dugaan-dugaan baru untuk melakukan pengembangan terhadap tersangka baru dan juga terhadap kegiatan-kegiatan lainnya di Capil itu sendiri. Polisi membawa barang-barang bukti hasil penggeledahan ke Mapolres Jember untuk diperiksa lebih lanjut. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki terkait aliran dana tersebut. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.
Dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Penggeledahan pertama digelar di rumah tersangka pungli Kadis Penduk Capil Kabupaten Jember berinisial SW di Jalan Jaya Negara, Kecamatan Kaliwates. Di rumah mewah tersebut, tim penyidik Polres Jember ditemani suami tersangka. Di rumah tersangka SW, polisi memeriksa beberapa kamar yang dimungkinkan menyimpan berkas dan dokumen penting. Penggeledahan berlangsung selama 2 jam dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap. Selain itu, polisi juga memeriksa dokumen sebuah mobil mewah yang terparkir di garasi rumah tersangka SW. Usai menggeledah rumah tersangka SW dan membawa dokumen hasil penggeledahan, polisi kemudian beranjak menuju rumah tersangka AK, koordinator Calo. Di depan rumah induk tersangka AK, polisi menemukan sebuah rumah mewah yang masih dalam proses pembangunan. Rumah yang memiliki 10 kamar tersebut ditaksir bernilai 400 juta rupiah. Penggeledahan di rumah tersangka AK berlangsung lebih cepat daripada di rumah tersangka SW. Hari ini kita melakukan hasil dari penyidikan yang kita lakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Kita lakukan penggeledahan terhadap rumah kedua tersangka. Yang kita lakukan adalah menggeledah aset-aset selama tersangka menjadi kepala dinas. Jadi kita tracing, jadi dalam hal ini terkait pasal yang dipersangkakan juga, terus kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan PPATK terhadap tracing aset yang selama tersangka menjabat kepala dinas dan juga terhadap saudara Kadar yang menjadi tersangka. Kita lakukan tracing aset. Jadi bahwa penggeledahan yang kita lakukan juga terkait dengan adanya dugaan-dugaan bahwa aliran-aliran dana. Jadi kemudian nanti kita juga di dalam penyidikan yang akan kita lakukan bahwa kita dapat temukan dalam penggeledahan ini beberapa dokumen terhadap slip-slip setoran, terus kemudian catatan-catatan pribadi ya, selama menjabat kepala dinas saja. Dan tadi dokumen yang diambil apa aja? Itu tadi dokumen yang diambil adalah buku tabungan rekening, kemudian catatan-catatan. Di situ ada beberapa aliran-aliran kepada siapa yang disetor, terus kemudian yang ketiga itu adalah slip-slip setoran, ya, slip setoran dari bank yang dilakukan secara manual. Siapa dan mungkin yang di dalam buku tabungan? Nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Hasil penggeledahan di 2 rumah tersangka tersebut, polisi menyita 2 buku besar, 2 buku tabungan, dokumen-dokumen dan sejumlah bukti transfer uang jutaan rupiah ke beberapa rekening dari rumah tersangka SW. Hasil temuan penggeledahan tersebut nantinya akan menjadi barang bukti tambahan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain terkait penerimaan transfer dari tersangka SW hasil pungli. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Di Polres Jember, staf Dirjen Kependudukan IDA mengatakan jika pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polres Jember. Hal ini sangat positif agar tidak terulang di kemudian hari. Staf Dirjen Kependudukan mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Jember juga untuk melihat langsung pelayanan Dispenduk. Menurutnya, fungsi kecamatan harus diberlakukan kembali agar tidak terjadi antri panjang karena hal itu yang bisa membuat terjadinya pungli. Kami dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi yang terbaik untuk pers di lingkup Jember dan Polres Jember. Semoga untuk menangani hal-hal yang serupa ini dapat artinya benar-benar dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo berharap kepada Pemkab Jember untuk segera mengisi jabatan yang kosong di Dispenduk Capil Jember guna kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dari Pemkab Kabupaten Jember dan Polres Jember kedatangan tamu dari Ditjen Dukcapil Jakarta ini berkaitan dengan tukar-menukar informasi berkaitan dengan peristiwa OTT di Disduk Capil Kabupaten Jember.
Maksud dan tujuannya adalah bagaimana agar peristiwa ini tidak terjadi lagi, kemudian bagaimana Dukcapil untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Dan tentunya juga berkaitan koordinasi supaya segera ada PLT dari Kadis Dukcapil supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu dengan adanya proses penyidikan seperti ini. Dari Mapolres Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah warga Kecamatan Pakrang menggelar aksi cukur gundul sebagai bentuk apresiasi kepada tim Saber Pungli Jember yang telah menguak kasus pungli di lingkungan Dispenduk Capil Jember. Alhamdulillah. Aksi cukur gundul dilakukan setelah penetapan tersangka pungli Kadispenduk Capil SW dan Koordinator Calo AK. Sebab kedua tersangka meminta sejumlah uang kepada pemohon adminduk jika ingin penyelesaiannya cepat. Tiap berkas bertarif kisaran Rp100.000. Menurut Gus Chef, aksi ini sebagai bentuk apresiasi dan juga keprihatinan yang selama ini warga harus berdesakan demi nomor antrian untuk mengurus KTP, KK, akte kelahiran, serta dokumen lainnya. Bahkan warga rela datang jam 2 pagi bila ingin dapat nomor antrian. Tidak hanya itu, pemohon harus menunggu hingga berbulan-bulan mendapatkan KTP, KK, dan akte kelahiran. Alhamdulillah, syukur gundul dari teman-teman ini sebuah keprihatinan atas telah ditangkapnya dan tersangkanya salah satu kepala dinas dan kroni-kroninya. Ini sebuah ungkapan keprihatinan sebenarnya. Kalau di Palu sana ada bencana, di Jember juga ada bencana. Tapi lebih parah di Jember karena menyakiti perasaan, bukan fisik saja, perasaan sebagai warga negara. Kalau sudah namanya pungli korupsi, itu musuh bangsa katanya Bu Faida, katanya Bupati. Musuh bangsa, ini parah banget, harus diamputasi. Bahkan simbol dari cukur ini, ya inilah simbolnya, dicukur habis. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Berarti tidak ada kaitan sama aliran-aliran itu ya? Saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, Komisi A DPRD setempat menemukan data bahwa EKTP milik Bupati Jember Dr. Faida sudah tercetak hingga 4 kali. Bahkan milik Kepala Dispenduk Capil sendiri tercetak hingga 6 kali. David mengaku hanya mendapatkan informasi bahwa EKTP milik Bupati tercetak lebih dari 1 kali, dikarenakan pernah hilang. Namun Dispenduk Capil tidak menunjukkan surat keterangan hilang dari kepolisian atas nama Bupati Faida kepada DPRD. Padahal seharusnya EKTP boleh dicetak lebih dari 1 kali jika pemilik EKTP sudah berganti status atau alamat rumah. Jika beralasan hilang, maka harus menunjukkan surat resmi laporan hilang dari kepolisian yang nantinya disimpan oleh Dispenduk Capil sebagai dasar untuk mencetak EKTP kembali. Dan tidak peduli siapapun yang memohon EKTP tersebut, tetap harus diperlakukan secara hukum. Sementara ada dugaan KTP itu rusak, ada dugaan itu. Tapi ketika kami minta bukti kerusakan KTP-nya masih belum bisa ditunjukkan. Kalaupun toh hilang, itu sesuai dengan mekanisme yang ada kan memang harus ada laporan kepolisian. Seperti itu. Ini juga belum bisa ditunjukkan. Nah ini ya hari ini masih jadi misteri. Sih kalau harus rusak ada register kerusakan dan itu dipelong katanya informasinya. Siapapun itu ya tidak memandang itu pejabat ya. Termasuk anggota dewan. Termasuk anggota dewan. Ya. Itu sudah terancang server itu dan tadi janjinya insya Allah dilaksanakan di tahun ini. Itu bisa dikembalikan pelayanan di kecamatan. Dan itu selamatlah nanti kepada masyarakat tidak lagi jauh-jauh lagi ke Jember ya. Kasihan yang dari Sumber Jambe, Sumber Baru yang jauh-jauh itu bisa ngurus di kecamatan masing-masing. Sementara Kasih Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Yoni Restiadi membenarkan jika tercetaknya EKTP milik Bupati Faida lebih dari 1 kali dikarenakan hilang. Namun sayangnya Yoni tidak menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian tersebut di depan awak media dengan alasan tidak memiliki kewenangan dan tidak tahu di mana letak surat tersebut. Dia KTP hilang. Kemudian yang ketiga
Yang pertama kan cetakan pertama, kayak panjenengan kan pasti KTP kan ada yang terregister itu. Kemudian panjenengan ganti status, katakanlah pindah tempat, otomatis kan terekam lagi. Panjenengan kawin, nyetak KTP lagi, terregister lagi. Bisa-bisa panjenengan juga punya KTP itu cetakan kita lebih dari 4. Panjenengan aja gitu. Itu aja kalau saya bicara di sistem itu ada regulasi apa istilahnya, ada catatan untuk kenapa ini dicetakkan. Karena itu dibaca oleh pusat. Kita juga ada main-main kaitan dengan cetakan KTP itu sebetulnya kan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Keberhasilan tim Saber Pungli Polres Jember dalam mengungkap kasus dugaan suap dan pungli di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil Jember tentu sangat mengejutkan seluruh pihak masyarakat, khususnya warga Jember Selatan, di mana mereka sangat menyambut positif operasi tangkap tangan tersebut. Karena selama ini masyarakat memang sudah muak dengan desas-desus adanya praktek pungutan liar yang mewarnai pelayanan Dispenduk. Apalagi pengurusan administrasi kependudukan di Jember memang terkenal lama dan rumit karena terfokus di satu tempat. Hal tersebut menyebabkan antrian sangat panjang dan menyusahkan masyarakat. Saiful selaku warga Kecamatan Wuluhan mengaku bangga terhadap kinerja tim Saber Pungli yang berhasil membongkar salah satu praktek KKN tersebut. Karena selama ini warga pinggiran merasa tersiksa dengan pelayanan Adminduk. Warga berharap Polres Jember beserta penegak hukum lainnya terus mengembangkan kasus tersebut sampai di mana aliran dana yang didapatkan dari hasil pungutan liar pelaku tersebut. Saiful juga berharap agar aparat penegak hukum terus bersifat tegas dan netral dalam menindak adanya KTP ganda yang dimiliki oleh Kadispenduk maupun Bupati Jember. Saya sekarang terima kasih banyak pada teman-teman Polres Saber Pungli, ya khususnya pada Kapolres. Harapan saya mudah-mudahan Kapolres Jember mengembangkan kasus tersebut, OJT tersebut ya, mudah-mudahan dikembangkan. Publik sementara ini yang mengurus KTP, KK itu ngantrinya luar biasa, itu pun tidak selesai dalam 1 hari 2 hari, bahkan bulanan. Nah, kok ada namanya pejabat itu bisa ganda, bisa buat 2 KTP. Kan seperti itu. Mudah-mudahan Kapolres bisa istilahnya mengungkap semuanya itu. Sedangkan Bambang selaku warga Jember, dirinya berharap pelayanan Adminduk segera dikembalikan ke kantor kecamatan masing-masing agar mempermudah pelayanan yang ada di masyarakat. Pertama, kami sebagai warga masyarakat Jember mengapresiasi langkah dari Kepolisian Jember, dalam hal ini Bapak Usworo dan kawan-kawan yang telah berhasil melakukan OTT di Dinas Kependudukan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan siswa di SDN Sumber Pinang 2 Pakusari Jember ini tampak bermain di halaman dan ruang kelas. Bahkan ada yang nekat bermain di atas pohon. Mereka bermain saat jam proses belajar mengajar. Para siswa ini terlantar karena guru tidak tetap dan juga pegawai tidak tetap atau GTT-PPT melakukan aksi mogok kerja. Ini terjadi di 16 sekolah dasar di Kecamatan Pakusari, Jember. Nggak ada gurunya. Nggak ada gurunya. Sejak kapan? Sejak Tadi ya. Terus ngapain ini kalau nggak ada gurunya? Main. Gimana dek pinginnya? Ini kan terlanjur masuk tadi. belajar. Pengen belajar ya. Ini sampai kapan katanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Dere ini kok nggak belajar kenapa? Kok nggak belajar kenapa? Nggak ada gurunya. Sejak kapan dek? Sejak kapan? Tadi istirahat itu jam 9. Terus gimana ini kalau nggak ada gurunya? Ya main di sini, nggak keluar. Nggak keluar ya. Pinginnya gimana? Pinginnya belajar. Iya. Terus kalau besok masih mogok lagi gimana gurunya? Nggak tahu ya. Tapi tetap sekolah ya.
Aksi mogok mengajar ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah yang membatasi umur persyaratan CPNS. Akibatnya impian para guru honorer menjadi guru PNS pun pupus. Selain pembatasan umur, gaji yang tidak layak GTT menjadi salah satu buntut protes puluhan guru untuk mogok mengajar. Agar pemerintah tahu kalau keberadaan kita itu memang sangat vital di sekolah. Tuntutannya teman-teman, yang pertama kita menuntut pemerintah tentang persoalan rekrutmen CPNS yang harusnya tidak ada diskriminasi terhadap teman-teman yang sudah lama pengabdiannya. Untuk tingkatan pemerintah daerah, yang jelas kita menuntut SP itu bagaimana dirubah menjadi SK. Aksi ini akan berlangsung selama 3 hari. Jika aksi mogok mengajar ini tetap tidak diperhatikan oleh pemerintah, para GTT ini tetap mogok mengajar. Pasalnya, keberadaan GTT di sekolah sangat vital. Dalam satu sekolah hanya ada 1 guru PNS. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kronologi peristiwa tersebut terjadi pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat saat sebuah bus AKDP Jember Indah berniat mengisi BBM di SPBU Mangli. Namun karena kelalaian sang sopir bernama Iswanto yang diketahui warga Sumber Baru tersebut menabrak dispenser BBM sehingga menimbulkan percikan api. Lalu api tersebut dengan cepat menjalar dengan juga menyambar bis yang dikendarai oleh Iswanto. Tak sempat menghindar, Iswanto turut terbakar di dalam bus. Diketahui di dalam bus terdapat 2 orang, 1 orang kondektur dan 1 supir. Beruntung sang kondektur selamat karena langsung meloncat saat api mulai menyambar. Korban tewas tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk dilakukan visum. Untuk memastikan penyebab kebakaran, tim Lab 4 Polda Jatim akan melakukan olah kejadian perkara di SPBU. Kini lokasi kejadian dijaga ketat aparat kepolisian dan dipasangi polis lain. Tim Lab 4 sudah kita koordinasikan tadi malam. Insya Allah kalau tidak sore hari ini berangkat, kemungkinan besok berangkat untuk melakukan olah TKP. Setelah diolah TKP oleh laboratorium forensik, tentunya kita bisa lepas polis lain untuk dilakukan pembenahan kepada pihak pengurus SPBU untuk dilakukan perbaikan. Hasil olah TKP sementara di Polres Jember apa nih? Ya, olah TKP maupun saksi-saksi terdapat persesuaian adanya kebakaran tersebut karena tabrakan daripada bis dengan dispenser SPBU tersebut. Untuk kondektur dan kernet kan? Kondektur kita terangkan juga yang mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh armada adalah sudah selesai kegiatan dan akan menuju ke garasi untuk pulang, namun mengisi bensin terlebih dahulu, dan pada saat mengisi bensin terjadi insiden tersebut. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Pihak manajemen perusahaan otobus Jember Indah menyatakan bahwa kondisi kelayakan bus yang menabrak SPBU hingga terjadi kebakaran pada Selasa malam tanggal 6 November lalu sebenarnya dalam keadaan baik dan sesuai dengan prosedur. Bahkan sopir bus juga memiliki pengalaman mengendarai bus antar kota dengan jam terbang yang cukup tinggi. Pihak manajemen juga mengaku selalu selektif dalam memilih sopir bus dengan persyaratan yang lengkap dan cukup berpengalaman. Diketahui bahwa bus naas tersebut baru pulang dari perjalanan Surabaya Jember dan sebelum kembali ke garasi mengisi BBM di SPBU yang akhirnya terbakar tersebut. Kita menanggapi sebatas bahwa bis kita ini terbakar di pom. Untuk kronologinya ya kita mengikuti hasil penyidikan itu aja. Ya. Kan untuk kondisi bisnya sendiri saat itu sudah layak jalan, Mas? Layak jalan, semuanya dalam kondisi prima semuanya. Baik dari segi administrasi, kelayakan. Oh kalau sudah keluar dari garasi sudah, memang sudah segala sesuatunya siap naik. Kemudian untuk sopirnya sendiri, Pak, ini sopirnya memang sudah sering keluar kota ya? Kalau sopirnya sudah profesional memang, soalnya dia sudah lulus uji untuk
ke Pispatas. Oh ya, kalau enggak lulus dari uji tidak mungkin. Sementara itu, menurut Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, prediksi kebakaran yang disampaikan tim Lab 4 setelah melakukan olah TKP, ada tabrakan antara bus dengan dispenser SPBU. Kemudian ada percikan aliran listrik dari lampu bus, kemudian mengena bahan bakar Pertamax dan menyebabkan kebakaran. BBM tersebut sampai tumpah karena saat bus menabrak dispenser, posisi nozzle terlepas dari tempatnya. Selain itu, gelas ukur yang berada di atas juga pecah dan menyemprotkan bahan bakar Pertamax tersebut untuk mengenai bus. Adanya peristiwa tabrakan antara bis dengan dispenser SPBU, kemudian ada percikan dari lampu yang kemudian disambut dengan minyak Pertamax yang keluar dari dispenser SPBU dan itu menyebabkan kebakaran. Sedangkan kondekturnya kenapa bisa selamat berdasarkan saksi-saksi yang ada di TKP, bahwa ketika terjadinya kebakaran tersebut, kondektur sempat keluar daripada bis, sedangkan supir masih berusaha untuk memundurkan kendaraan. Nah, dari situ ternyata api berjalan cepat, ya, menjalar cepat dan menyambar supir, sehingga supir tidak bisa menyelamatkan diri dan terbakar di dalam bis tersebut. Itu BB yang diamankan kan? Lokasi saat ini sudah mulai diadakan pembenahan, ya, polis lain sudah dibuka dan pihak pengurus daripada SPBU sudah bisa melakukan perbaikan. Karena terkait penyebab kebakaran dalam peristiwa tersebut adalah sopir bus, maka proses hukum tidak berlanjut karena tersangka yaitu sopir bus yang diduga bernama Iswanto meninggal dunia. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Astagfirullah, kebakaran nih. Pasar Tanjung cuy. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Jember tampak berusaha memadamkan api yang membakar toko pakaian Kalisari di lingkungan Pasar Tanjung Jember. 2 unit mobil PMK langsung melakukan pembasahan dan dalam hitungan menit api berhasil dijinakkan. Menurut Wahyu, saksi mata dan tetangga toko korban, saat itu terlihat ada asap hitam yang keluar dari toko Kalisari. Wahyu kemudian meminta tolong kepada warga sekitar. Selanjutnya, Wahyu kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran. Kelihatan ada asap di toko Kalisari. Kebetulan punya tetangga. Jadi saya langsung, istri saya tinggal, saya ke rumahnya Kalisari. Saya dodok, terus saya gonceng ke sini. Kelihatan dari ada asap keluar banyak nih. Ada apinya tadi? Nggak ada. Nggak kelihatan apinya. Cuma asap aja. Ya? Jam berapa tadi kira-kira? Jam 11-an. Jam 11. Sementara itu, polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah kejadian perkara. Menurut Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, hasil olah TKP sementara adalah konsleting listrik. Kalau kemungkinan ya korsleting, karena tempat ditinggal dalam keadaan kosong, tidak ada orang masuk, digembok dari luar, dan yang mengetahui pun masyarakat, tetangga-tetangga toko yang langsung menginformasikan kepada pemilik toko juga untuk menginformasikan dan segera datang. Tidak ada korban jiwa dan? Alhamdulillah nggak ada. Tadi pemilik tokonya namanya Pak Chandra juga udah kita interview bahwa pada saat kejadian memang tidak ada satupun karyawan yang di dalam. Akibat kejadian tersebut diduga korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara lokasi kejadian dipadati warga yang ingin menonton kebakaran tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember, Supriyono, mengaku selama ini sudah mencoba untuk membendung keinginan para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes. PGRI mencoba melakukan pendekatan kepada pemerintah setempat, salah satunya dengan cara meminta untuk melakukan audiensi. Namun sayangnya permintaan tersebut diabaikan dan tiba-tiba sudah ada kebijakan Pemkab yang justru menimbulkan persoalan di internal GTT-PTT. Di antaranya pencairan dan besaran honor yang tidak jelas, serta penataan GTT-PTT yang masih amburadul. Oleh karena itu, menurut Supriyono, jangan disalahkan jika PGRI sudah tidak bisa lagi menghalangi GTT-PTT di Kecamatan Pakusari yang kemarin melakukan aksi mogok kerja.
Dan dalam waktu dekat, GTT PTT se-Kabupaten Jember rencananya akan melakukan aksi mogok kerja secara serentak. Makanya saya juga imbau pada teman-teman, ya sabarlah, sambil kita berjuang, kita selesaikan persoalan-persoalan itu. Kalau toh hanya menunjukkan bahwa guru itu dibutuhkan, kemudian mereka mogok, ya enggak apa-apa lah, supaya semua tahu bahwa guru itu penting, guru itu diperlukan oleh masyarakat kita, oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Kalau ya jangan lama-lama lah, saya minta jangan lama-lama, segera kembali ke mengajar lagi gitu ya, karena apapun ya sudahlah, kalau sudah disalurkan dengan harapan pemerintah segera merespon. PGRI berharap pemerintah segera memperhatikan nasib guru honorer agar salah satu persoalan di bidang pendidikan ini dapat teratasi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jajaran kepolisian sektor Balung yang dipimpin langsung oleh AKP Nilu terus melakukan sosialisasi kepada para orang tua khususnya ibu-ibu. Sosialisasi ini dilakukan terkait banyaknya peredaran berita penculikan anak di bawah umur melalui media sosial. Untuk itu, petugas menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya atau terpengaruh dengan isu penculikan tersebut, karena belum tentu kebenarannya. Dengan ini, keresahan masyarakat atas isu penculikan anak sudah terjawab, bahwa Polri sudah berhasil menangkap 12 pelaku yang menyebarkan berita hoax tentang penculikan anak yang disebar melalui media sosial. Kapolsek Balung berharap masyarakat tidak mudah percaya ataupun ikut menyebarkan edaran informasi yang tidak jelas sumbernya. Jika hal tersebut dilakukan, maka bisa dikenal jeratan hukum. Kami menyarankan dan mengimbau kepada warga masyarakat, kepada ibu-ibu untuk tetap meningkatkan pengawasan terhadap putra-putrinya. Dan jangan mudah ibu-ibu menyebar berita-berita terhadap sesama teman. Karena apa? Kalau itu hoax, itu akan itu ada aturan dan itu akan bisa menjerat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengundang orang tua dari Pocil, kebetulan saya ada pembinaan terhadap Pocil, semua orang tua, wali murid, saya undang ke Polsek. Di situ kami mengimbau kepada ibu-ibu khususnya untuk tidak mudah percaya terhadap berita hoax yang saat ini beredar terkait dengan penculikan anak. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kedatangan para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember ini adalah dalam rangka ingin menanyakan kepada Dispendik terkait sejumlah persoalan di dunia pendidikan. Salah satunya ada sekitar 70 SD yang tersebar di sejumlah kecamatan yang hingga saat ini belum memiliki kepala sekolah definitif dan masih dijabat oleh PLT atau pelaksana tugas. Sementara itu, Ketua PGRI Jember Supriyono mengatakan kekosongan jabatan kepala sekolah ini sudah berlangsung cukup lama. Hanya saja sejauh ini belum ada langkah nyata dari Dinas Pendidikan untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut. Dampaknya ini akan sangat luar biasa terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Sementara ini yang tadi mampu kita rekam sekabupaten, katakanlah 3 kali ya ada 90 lah, 100 lembaga lah, 100 lembaga lah yang tidak ada kepala sekolahnya, ya toh. Nah ini kan menjadi persoalan karena mereka pensiun, karena yang macam-macam lah, sakit dan lain sebagainya. Kendalanya apa Pak? Itu Pak karena kepala sekolah ini kan harus ada diangkat. Sementara PLT Kadispendik Imam Ghazali mengatakan untuk kekosongan sudah dilakukan seleksi oleh Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif. Namun memang sampai saat ini masih dalam tahap proses. Masih belum ada keputusan lebih lanjut karena memilih kepala sekolah harus dengan dasar yang kuat dan tidak bisa asal-asalan. Sudah ada wawancara Bapak, tinggal tunggu waktu. Dan itu yang mohon maaf, memang itu semua kesalahan dari Dispendik yang mungkin kurang responsif, kurang cepat ya. Tapi yang terpenting
insya Allah dalam waktu dekat ini tidak sampai seminggu itu sudah selesai. Berarti proses seleksi sudah selesai Pak di Pak Wahyu? Kan prosesnya kan wawancara. Terus kenapa kok harus wawancara? Ya memang sudah budayanya sudah beda. Pengen cari apa itu calon kepala sekolah nanti kalau misalkan apa langsung di pengen cari yang kualitasnya bagus. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Syokma bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.